Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di pagi hari ini. Dengan kasih sayangnya Allah memberikan kita nikmat-nikmat yang patut kita syukuri, yang mana tidak semua dari kaum muslimin yang pada hari ini tidak menerima nikmat yang seperti kita rasakan, termasuk nikmat hidup. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya selama hidup di dunia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka setiap yang kita lakukan, kita niatkan selama hidup di dunia ini adalah sebuah ibadah. Sebuah ibadah. Jangan sampai ada satu detik pun yang berlalu dalam diri kita melainkan itu adalah ibadah yang kita lakukan, kita dasarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang Allah berikan itu patut kita gunakan untuk peribadahan seperti ini. Peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang tidak tidak mendapatkan nikmat di hari ini, baru saja tadi pagi di perjalanan Jalan Raya Bogor itu Masya Allah saya menemukan langsung terlihat di depan mata dua kecelakaan gitu ya, dua kecelakaan motor yang ini Masya Allah mengingatkan saya di dalam perjalanan itu Masya Allah ini adalah sebuah nikmat yang kita harus syukuri gitu. Nikmat kita bisa menghirup napas, nikmat kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Cuma yang jadi pertanyaan saya di jalan tadi, dua kejadian kecelakaan ini ada dua perbedaan yang bisa kita menjadikan berpikir, mentadaburi. Yang pertama, kecelakaan yang saya lihat pertama itu kecelakaan yang terjadi dan tidak dua orang gitu ya di motor, tabrakan motor, yang terlihat kalau kecelakaan pertama itu entah itu dia pulang kerja atau entah dia sedang balapan, yang jelas pakaiannya tidak menunjukkan ia mau melaksanakan sholat. Di kecelakaan yang kedua saya melihat kecelakaan tersebut melibatkan ada sejamaah masjid untuk dia mau melaksanakan sholat subuh, ketika mau nyebrang ketabrak sama ojek online. Nah ini menjadikan saya menjadi tadabbur. Tadabburnya apa? Saya berpikir kalau kita hidup di dunia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jalan kematian yang akan kita tempuh nanti harusnya baik di jalan ibadah kepada Allah gitu ya. Ini menunjukkan pada kita mau milih mana nih gitu ya. Kita mau milih mana?
Kalau sekilas kita lihat dari dua kecelakaan ini, menurut Bapak nih, menurut Bapak, saya nggak tahu dua-duanya, mudah-mudahan sih masih selamat gitu ya. Tapi seandainya kalau misalkan keduanya itu menyebabkan kematian, kira-kira dari dua kecelakaan ini dan itu menimpa diri kita, kira-kira mana yang kita inginkan? Mana yang kita inginkan? Hah? Dan misalkan ini menimpa diri kita. Yang nomor dua. Nah, nomor dua. Karena keluar dari rumah dan niat sholat. Niat sholat. Dan sholat itu. Nah, sholat. perjalanan pada saat itu, pada saat mau berangkat ke masjid itu udah dianggap sholat. Masya Allah. Itu yang kita inginkan. Makanya ini yang seringkali, ya saya berpikir seringkali kita hidup di dunia ini suka lupa gitu ya. Kita suka cari hidup enak, tapi lupa untuk mencari mati yang enak gitu. Mencari mati yang enak. Nah, ini yang mungkin cambukan buat diri saya pribadi, cambukan buat diri saya pribadi, dan mudah-mudahan bisa diambil pelajaran oleh bapak-bapak semua yang saya cintai karena Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan apa yang sedang kita lakukan selama hidup di dunia ini benar-benar kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menghadapi kematian itu sesuai dengan apa yang sudah kita biasakan. Karena kata Rasulullah SAW, dan disebutkan kama qala Rasulullah SAW, barang siapa yang dia hidup di atas sesuatu, mata alai syai', dia akan mati dalam sesuatu tersebut. Menunjukkan bahwasanya kalau apapun yang kita biasakan di dunia ini, nanti itu akan terlihat pada saat kita kematian kita datang, ajal kita datang. Makanya kehidupan kita biasakan yang baik-baik. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Amin ya Allah. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya di bab al-witr yang ditulis atau di syarah oleh di dalam kitab ini, di dalam kitab Taisirul Alam, Syarh Umdatul Ahkam, saya mau menyampaikan pada saat yang lalu kita sudah bahas tentang bab ad-du'a ba'da at-tasyahhud. Bab ad-du'a ba'da at-tasyahhud itu berdoa setelah tasyahud akhir. Nah, setelah tasyahud akhir. Kemarin kita sudah bahas tentang permasalahan bahwasanya yang diperselisihkan oleh para ulama adalah membiasakan berdoa setelah salam. Ini membiasakan berdoanya, maksudnya adalah dia tidak zikir dulu tapi langsung berdoa. Para ulama sepakat berdoa boleh setelah salam, akan tetapi harus didahului dengan zikir. Kenapa? Karena itu yang disunahkan Rasulullah SAW. Kemudian di sini jazakallahu khairan, ada jamaah bertanya tentang bagaimana hadis yang menerangkan dari Abu Umamah bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ayu du'ai asma', ya Rasulullah, doa apa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, juful laili wa adbarus salawatil maktubah, yaitu doa pada sepertiga malam terakhir dan setelah sholat wajib. Nah, yang dari hadis ini tidak bertentangan dengan apa yang kita sampaikan pada saat pertemuan yang lalu. Jadi di hadis yang disebutkan dari Abu Umamah ini dengan yang direwatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, hadis ini hasan. Itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang selainnya. Akan tetapi yang dipahami oleh para ulama, yang menjadi ikhtilaf dari para ulama adalah kata adbarus shalah, akhir salat. Adbar di sini di akhir. Ada ulama yang menyebutkan bahwasanya akhir salat ini adalah sebelum salam. Ada juga yang menyebutkan setelah salam. Jadi kalau kita jamak di antara hadis-hadis yang ada menunjukkan bahwasanya berdoa tidak masalah sebenarnya. Kalau kita mau menjamak, berdoa setelah sholat itu tidak masalah, gitu. Tidak masalah. Silahkan berdoa. Dan itu mungkin menjadi suatu keutamaan juga. Tapi yang perlu diperhatikan adalah tidak menghilangkan zikir setelah sholat. Tidak menghilangkan zikir setelah sholat.
Karena ada sebagian dari kaum muslimin ketika dia berdoa, ketika dia setelah salam, yang dilakukan apa? Langsung angkat tangannya berdoa. Angkat tangannya berdoa. Sedangkan perilaku atau perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW setiap setelah salam beliau zikir. Dan itu dilakukan rutin. Taib. Ini menjamak hadis-hadis yang lainnya. Taib. Kita masuk ke pembahasan yang lainnya. Ini pertanyaan yang bagus. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Taib. Selanjutnya masuk ke dalam bab al-witar. Bab salat witir. Bab salat witir. Nah, kalau salat witir, insya Allah semua tahu ya. Apa Pak salat witir Pak? Salat ganjil gitu ya. Salat ganjil. Nah, salat ganjil ini adalah salat yang kalau kita pahami al-witar memang artinya adalah ganjil. Artinya adalah ganjil. Nah, witar seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr, wasyafa'i wal watar gitu. Nah, watar atau witar itu juga artinya ganjil. Yang genap dan yang ganjil. Nah, al-witar itu adalah ganjil. Dan ini adalah sebuah salat sunnah yang Allah Subhanahu wa taala sangat senangi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan innallaha witrun yuhibbul witar. Sesungguhnya Allah itu adalah ganjil. Maksudnya apa ganjil? Allah itu ganjil satu kan ganjil gitu. Enggak, Allah enggak 5 gitu ya. Ganjil satu-satunya. Yuhibbul witar. Allah suka al-witar, suka yang ganjil. Nah, dari sinilah kemudian Rasulullah SAW dan para sahabatnya menjadikan sholat sunnah witir ini adalah sholat sunnah yang bahkan Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan. Dan bahkan ada sebagian ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwasanya sholat sunnah witir ini adalah sholat sunnah karena tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah sebuah kekhususan untuk Rasulullah SAW sebagaimana sholat tahajud yang Rasulullah SAW lakukan itu bagi Rasulullah adalah sebuah kewajiban, tapi bagi umatnya adalah sebuah sunnah. Tapi nanti akan kita bahas tentang hukum dari sholat witir ini. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sholat sunnah witir ini itu adalah sholat sunnah yang dikategorikan oleh para ulama sebagai sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat ditekankan. Makanya sholat sunnah witir ini sangat ringan gitu ya. Bahkan kalau jumlahnya kita udah tahu, bisa melakukan 1, bisa melakukan 3, bisa dilakukan 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, bahkan sampai 13 rakaat. 13 rakaat itu boleh dilakukan. Dan kalaupun di sini banyak hadis menyebutkan bahwasanya seakan-akan tuh Rasulullah tuh mau menyampaikan kepada kita jangan pernah tinggalin sholat witir deh karena ringannya gitu. Karena saking ringannya gitu. Nanti akan saya sebutkan hadisnya. Di sini ada dalil-dalil menyebutkan bahwasanya sholat sunnah witir ini masuk ke dalam sunnah muakkadah. Bahwasanya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innallaha zadakum salatan fahafizu 'alaiha wa hiya al-witar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kalian salat sunnah, fahafizu, dan jagalah salat tersebut. Apa itu? Wa hiya al-witar. Dan itu adalah salat sunnah witir. Fasalluha fima baina salatil isya ila salatil fajr. Maka salatlah salat witir itu di antara salat isya sampai salat fajar. Nah, ini hadis riwayat Ahmad. Kemudian dalil yang kedua disebutkan dari Ibnu Umar. Bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikanlah setiap akhir dari salat malam kalian ada salat witir. Kemudian dari hadis yang lain dari Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu wajib bagi setiap
Muslim. Faman ahabba an yutir bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang ia ingin salat witir 5 rakaat, lakukanlah. Wa man ahabba an yutir bi salasin falyaf'al. Barang siapa yang ia ingin salat witir 3 rakaat, lakukanlah. Wa man ahabba an yutir bi wahidah falyaf'al. Barang siapa yang ingin salat witir 1 rakaat, maka lakukanlah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari ketiga ini kalau kita lihat secara sekilas, dan bahkan ada hadis yang ketiga ini menyebutkan al-witru haqqun ala kulli muslim, wajib. Para ulama menyebutkan apa? Para ulama menyebut, ada sebagian menyebutkan dari 3 hadis ini bahwasanya adalah wajib, adalah wajib. Karena betapa banyaknya hadis-hadis Rasulullah SAW seakan-akan itu tadi saya bilang, yaitu apa? Beliau seakan-akan nggak ingin umatnya itu jangan ditinggalkan nih sholat witir ini. Tapi sebagian ulama lainnya, sebagian ulama, dan ini mayoritas ulama, menyebutkan bahwasanya maksud perintah di situ bukanlah wajib. Kenapa? Karena di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mengatakan apa? Rasulullah SAW tidak mewajibkan sholat witir fasannaha sunnatan, tapi Rasulullah mensunnahkan, tidak menghukum orang-orang atau tidak mengancam orang-orang yang tidak melakukan sholat witir gitu, tapi hanya perintah dan anjuran yang sangat ditekankan. Tapi kalau udah masuk ke dalam sunnah muakkadah, berarti apa? Sangat ditekankan, kerjakan gitu, kerjakan. Kalau ditinggalin rugi banget. Nah, itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Masuk ke dalam hadis al-hadi wal ishrun ba'dal mi'ah, hadis yang ke-121. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa 'alal mimbar. Ada seorang laki-laki yang tiba-tiba bertanya kepada Rasulullah SAW, yang pada saat itu Rasulullah berada di atas mimbar, Ma tara fi salatil lail. Ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami dari salat malam? Dari salat malam, atau apa pendapatmu tentang salat malam? Begitu. Kemudian kata Rasulullah SAW apa? Masna, 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukumus subha shalla wahidatan fa autarat lahu ma shalla. Nah, kalau kamu takut subuh itu udah masuk, maka kamu sholat 1 rakaat lagi untuk mengganjilkan bilangan rakaatmu setelah sholat tadi, sholat malam. Wa annahu kana yaqulu ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikanlah akhir setiap sholat malam kalian ada witir. Nah, di sini memang kalau dilihat dari hadis ini menunjukkan ada 2 hal. Pertama, tentang jumlah rakaat dari sholat witir. Tata cara pelaksanaan dari sholat witir. Bukan sholat witir, sholat malam, sholat sunnah, sholat malam. Itu apa? Masna, 2 rakaat. Terus kemudian yang kedua adalah menutup setiap sholat malam kita dengan sholat witir. Dilihat dari hadis ini ada 2 hal tersebut yang bisa kita ambil. Nah, pertanyaannya, kalau kita mau melaksanakan sholat witir di awal waktu, padahal tadi sudah kita jelaskan bahwasanya witir itu adalah apa? Dan bahkan hadis yang pertama yang tadi kita sebutkan menjadi dalil dari sholat witir adalah apa? Lakukanlah sholat witir itu setelah sholat isya sampai sebelum sholat subuh. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita melaksanakan sholat witir setelah sholat isya, boleh nggak? Boleh. Tapi terus kemudian pada saat kita melaksanakan sholat malam, kemudian kita sholat lagi nggak witir? Nggak usah. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, la witrani fil lail. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Tidak ada 2 witir dalam malam. Nah, makanya ketika kita misal pada saat bulan Ramadan
Kalau kita sudah melaksanakan sholat witir bersama imam di sholat taraweh, kemudian kita menambah lagi nih sholat tahajud di malam hari, sebelum pas pada saat sahur kita bangun, kemudian kita melaksanakan sholat tahajud, nggak perlu lagi sholat witir, nggak perlu lagi sholat witir. Boleh nggak nambah pada saat sholat di Ramadan itu, nambah lagi sholat tahajud? Boleh, nggak masalah. Kalau sholat, karena qiyamul lail disebut qiyamul lail adalah untuk menghidupkan malam. Rakaatnya banyak, bebas, silakan semampunya. Tapi Rasulullah SAW sebutkan dari Bunda Aisyah bahwasanya Rasulullah tidak pernah menambah lebih daripada 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Hadis di sini diriwayatkan dari Abu Daud. Nah, boleh untuk dilaksanakan, tapi salat witir hanya dilakukan 1 kali aja. Rakaatnya bebas. Dan kemudian masuk ke dalam hadis yang selanjutnya. Di sini yaitu al-hadis as-sani wal 'ishruna ba'dal mi'ah, yaitu hadis yang 122. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya ia berkata, istrinya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, min kullil laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalil lail wa awsatihi wa akhirihi fantaha witruhu ila sahar. Kata Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya setiap malam Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat witir, dan pelaksanaannya bermacam-macam. Min awalil lail, pernah melaksanakan di awal malam. Wa awsatihi, dan pernah juga di pertengahan malam. Dan juga di akhirihi, di akhir malam. Fantaha witruhu ila sahar, dan witirnya itu selesai pada saat ia melaksanakan di waktu sahur, Nah, ini menunjukkan bahwasanya kepada kita melaksanakan sholat witir boleh bebas yang penting di malam hari. Karena ini adalah sholat penutup dari sholat sunnah kita dalam sehari. Bahkan karena saking pentingnya sholat witir ini, banyak dari para sahabat yang tidak meninggalkannya. Salah satunya adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat witir ini. Beliau berusaha untuk mencontoh Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat witir ini, tidak pernah ditinggalkan. Dan bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih, bahwasanya dari Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW itu pernah saling tanya kepada Abu Bakar dan Umar. Apa yang ditanya? Bukan tanya tentang dunia, Pak. Bukan tanya tentang anaknya, Pak. Tapi nanya apa? Nanyanya apa? Mata tutir, katanya. Kapan kamu melaksanakan sholat malam? Kapan kamu melaksanakan sholat witir? Nanyanya seperti itu. Kapan kamu melaksanakan sholat witir? Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, beliau menyebutkan apa? Beliau menyebutkan, saya di awal malam ya Rasulullah. Kata Umar bin Khattab, saya di akhir malam. Nah, ini jawaban Rasulullah, Masya Allah, tidak menyinggung satu dengan yang lain dari para sahabatnya. Beliau mengatakan apa? Akhadha bil hazm wa hadza akhadha bil hazm. Abu Bakar ini mengambil kehati-hatian. Maksudnya apa? Dia hati-hati jangan sampai ketinggalan sholat witir karena ketiduran. Terus kemudian ngomong ke Umar apa? Wa hadza akhadha bil quwwah. Nah, kalau orang ini nih, dia mengambil dia begitu kuat gitu. Dia begitu kuat, makanya dia melaksanakan di akhir malam. Maksudnya apa? Ini Masya Allah nih, Umar bin Khattab, beliau langsung melaksanakan sholat sunnah di akhir malam, sholat witirnya di akhir malam. Nah, termasuk kayak Abu Hurairah tadi, beliau melaksanakan seringnya kapan? Di awal malam. Nah, begitupun kita, ketika kita misalkan takut untuk tidak bangun untuk sholat malam, maka laksanakanlah sholat witir sebelum tidur, minimal 1 rakaat aja.
Itu insya Allah mudah-mudahan faedah yang besar buat kita semuanya. Nah, kemudian penulis rahimahullah ta'ala beliau membawakan sebuah al-ahkam, yaitu hukum-hukumnya dari hadis yang menyebutkan bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala ini menggambarkan bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan sholat witir di awal, di pertengahan atau di malam hari, di akhir malam itu boleh, silahkan kapan aja. Yang penting jangan ditinggalkan. Anjuran yang sangat ditekankan. Yang pertama adalah jawazu sholatil witr fi awalil lail, yaitu bolehnya melaksanakan sholat witir di awal malam. Wa awsatihi, atau di pertengahan malam. Wa akhirihi, atau di akhir malam. Li'annal jami'a waktuha, karena semua itu adalah waktu-waktu untuk melaksanakan sholat witir. Kemudian yang kedua, annal afdala an yakuna witruhu fi akhiril lail, tapi sesungguhnya yang paling afdal, paling utama untuk melaksanakan sholat witir adalah di akhir malam. Liman wasaqa min nafsihi bil qiyam, bagi siapa saja yang ia yakin pasti akan bangun untuk sholat malam. Bangun untuk sholat malam. Kalau dia yakin bisa bangun, itu maka paling utama dia melaksanakan sholat witir setelah sholat malam. Sholat malam. Nah, terkadang sholat malam itu sebenarnya Pak, itu adalah sebuah undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karena tidak semua dari kita bakal dibangunin di pertengahan malam itu. Dan bahkan disebutkan para ulama, biasanya nih yang udah sepuh-sepuh gitu ya yang usianya sudah mungkin di atas 40 gitu ya, 40, 50 gitu, itu biasanya udah dibangunin sama Allah tuh jam 3, jam 2 gitu ya. Kadang bahkan tidur tuh nggak nyenyak lagi gitu kalau udah jam 2, jam 3 gitu. Nah itu undangan dari Allah untuk kita apa? Mendekat kepadanya, minta ampunan gitu, manfaatkan waktu-waktu kita. Maka jangan kalau kita bangun jam 2, jam 3, jangan tidur lagi. Masuk mancang sarung. Nah kalau misalnya kita kebelet gitu ya, bangun jam 2, jam 3, gunakan kesempatan itu. Gunakan kesempatan itu. Untuk apa? Untuk sholat minimal 2 rakaat aja tambah 1 witir gitu. Kalau belum melaksanakan sholat witir sebelumnya. Nah ini adalah undangan yang spesial buat kita sebenarnya. Buat kita. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi tersebut apa? Man min mustaghfirin yastaghfirullah, astaghfirullah. Ada nggak nih yang minta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Ada nggak nih yang berdoa kepadaku, pasti akan aku ijabah gitu dalam hadis tersebut. Ada nggak nih yang meminta sesuatu padaku, pasti akan aku kabulkan. Nah makanya ini adalah undangan ketika kita benar-benar dibangunkan Allah pada saat di sepertiga malam terakhir. Jangan disia-siakan. Jangan ya kencing, habis kencing langsung selesai gitu, tidur lagi. Jangan, ini undangan besar gitu. Undangan besar. Nah, karena orang-orang yang dia hatinya keras, dosanya sudah menumpuk dan ia enggan untuk bertobat, tidak ada keinginan untuk bertobat, itu akan sulit untuk apa? Sulit untuk bangun malam. Sulit untuk bangun malam. Ketika kita sudah ada keinginan untuk bertobat, kita keinginan untuk meminta kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan Allah mudahkan dibangun di sepertiga malam terakhir itu. Makanya manfaatkan waktu di sepertiga malam terakhir ini untuk minta kepada Allah yang sebaik-baiknya. Ikhtilaful ulama. Kemudian penulis rahimahullah taala beliau membawakan sebuah perbedaan pendapat di antara para ulama. Beliau mengatakan ittafaqal ulama'u anna ibtida'a waqtihi ba'da salatil isya. Sepakat para ulama bahwasanya awal waktu melaksanakan salat witir itu adalah setelah salat isya. Waqtalafu fi nihayatihi, dan mereka berbeda pendapat di akhir salat witir itu kapan. Fadzahaba Malik wa Syafi'i wa riwayatu an Ahmad. Dan kemudian pendapat yang pertama adalah yang diambil oleh Imam Malik dan Syafi'i dan sebagian dari pendapatnya Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an, ila anna nihayatahu salatus subhi, bahwasanya akhir salat witir itu adalah salat subuh. Adalah salat subuh. Jadi sebelum salat subuh kita masih bisa melaksanakan salat witir. Kata ketiga Imam
ini. Wa dhahaba al-Imam Ahmad fil masyhur an madhhabihi. Dan pendapat Imam Ahmad yang masyhur, yang terkenal di dalam mazhabnya, ila anna waqtahu yantahi bi tulu'il fajar. Yang paling afdal, yang paling terakhir untuk melaksanakan salat witir itu adalah pada saat tulu'ul fajar, itu munculnya fajar. Kita bahwasanya mengetahui kalau fajar itu ada dua, Pak. Di waktu fajar itu ada dua. Ada yang namanya fajar kazib. Fajar kazib itu gimana? Fajar kazib itu kalau kita ngelihat ke ufuk, itu cahayanya menjulang ke atas. Menjulang ke atas. Kalau kita pernah naik gunung terus kemudian camping, kita lihat ke ufuk itu sekitar jam 4-an atau jam setengah 4-an, itu tergantung waktu subuh di daerah itu ya. Nah itu biasanya tuh kalau fajarnya cahayanya menjulang ke atas, itu fajar kazib namanya. Kenapa? Itu belum masuk waktu subuh. Kalau lagi bilang terontong-terontong. Apa? Terontong-terontong. Terontong-terontong. Bahasanya terontong-terontong. Nah yang kedua adalah fajar shadiq. Fajar shadiq. Fajar shadiq itu apa? Seperti disebutkan di dalam Al-Quran, apa? Terlihat benang putih dari benang hitam dari benang putih dari benang hitam gitu. Kalau dilihat ke fajar itu apa? Cahayanya mendatar. Cahaya mendatar, horizontal. Itu fajar shadiq, dan itu sudah masuk waktu subuh. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan kalau dulu di zaman Rasulullah ada dua azan. Azan yang pertama apa? Yang diazankan atau dilantunkan sama Bilal bin Rabah, dan itu azannya pada saat fajar kazib. Makanya pada saat itu para sahabat bertanya gitu, wah udah nggak boleh makan ya Rasulullah gitu pada saat makan sahur itu. Nah kata Rasulullah, kulu washrobu, udah makan dan minum aja. Sampai kapan? Sampai Abdullah bin Ummi Maktum azan. Sampai azan yang keduanya. Azan yang kedua kapan? Fajar shadiq. Nah ini jadi pada saat azan subuh itu baru kita sudahi sahur kita, berhenti untuk makan dan minum. Taib. Nah ini fajar. Jadi tulu'ul fajar, ketika muncul fajar itu baru selesai. Kita nggak bisa melaksanakan sholat witir lagi. Wajazama biha fil Mughni, dan ini telah disebutkan di dalam kitab Ibnu Qudamah Al-Mughni, yang beliau mengambil pendapat dari Imam Ahmad. Wa 'alaiha al-Hanabilah al-mutaakhirah. Dan juga pendapat ini diambil dari ulama-ulama Hambali yang kontemporer, yang baru. Wa qala fil Mughni innahu yakunu ba'dal fajri qada'an. Bahwasanya kalau ada yang melaksanakan sholat witir itu setelah fajar, maka ini dia melaksanakannya karena qada'an, apa? Mengganti. Nah kita udah pelajari bahwasanya kalau dia sudah sering melakukannya dan dia terluput atau lupa, boleh untuk di qada. Itu untuk sholat sunnah. Wa mimman zahaba ila hadza sahiba Abi Hanifah, dan pendapat ini diambil oleh juga dari teman-temannya Abu Hanifah was-Tsauri. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan man nama an salatin witruhu yusallihi ma baina tulu'il fajri wa salatis subhi. Barang siapa yang dia ketiduran dari salat witirnya, maka ia boleh salat di antara munculnya fajar, terbitnya fajar, dan salat subuh. Kama fa'ala dzalika Ibnu Umar wa Aisyah wa ghairihima. Dan sebagaimana dilakukan oleh para sahabat yang lainnya seperti Ibnu Umar dan juga Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Wa qad rawa Abu Daud bi sanadihi an Abi Sa'id, dan disebutkan dari Abu Daud dengan sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW mengatakan man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idza asbaha aw dzakar. Barang siapa yang ia ketiduran dari sholat witirnya atau dia terlupa, maka dia sholatnya ketika subuh, sebelum subuh, asbaha aw dzakar, atau ketika dia ingat. Nah ini berarti mengganti.
Tapi batas akhirnya dari sholat witir antara, kalau dilihat dari perbedaan antara ulama ini apa? Pokoknya lebih aman sebelum fajar, lebih aman sebelum fajar. Kenapa? Kalau itu udah nggak ada perbedaan sebenarnya sebelum fajar. Sebelum fajar nggak ada perbedaan. Nah, yang jadi perbedaan adalah pada saat di sholat subuh. Kemudian hadis yang terakhir dari bab witir ini, al hadis as-salis wal 20 ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-20 123. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rak'atan. Bahwasanya Rasulullah SAW salat minal laili, salat malam 13 rakaat. Yutiru min zalika bi khamsin. Dan beliau witir 5. Witirnya 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa akhiriha. Dan ia tidak duduk tasyahud kecuali kapan? Di akhir salat witir itu. Di akhir salat witir. Maksudnya beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam berapa Pak berarti? Kalau witirnya 5 berarti berapa? Salat malamnya berapa? 8. Salat malamnya 8, witirnya 5. Nah, salat malamnya tadi kata Rasulullah berapa? Masna, wasna. 2 rakaat. Tapi ketika witir beliau 5 rakaat tadi 1 salam. Duduk tasyahudnya cuma 1 salam. 1 salam. Nah, ini faidah yang bisa kita ambil bahwasanya apa? Rasulullah SAW ternyata beliau juga pernah melaksanakan sholat malam itu lebih dari 11 rakaat, yaitu 13 rakaat. Terus bagaimana dengan perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah menambahkan sholat malam itu yang plus witir itu lebih dari 11. Nah, kata para ulama, wa ahsanu ma yajma'u bainahunna. Yang paling baik ketika ada hadis yang kita lihat bertentangan itu, yang pertama adalah dengan thariqah al-jam'u, yaitu apa? Menggabungkan, mencari titik garis tengahnya, atau mencari apa bahasanya kalau kita? Benang merahnya. Nah, ini disebutkan di dalam penulis, anna riwayah bi adami ziyadah ala 11 raka'atan huwa al-aghlab min salatihi. Bahwasanya riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah menambah daripada 11 rakaat itu adalah yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah. Paling sering dilakukan oleh Rasulullah. Wa qad yazidu wa qad yanqus. Dan kadang-kadang beliau menambahkan dan juga mengurangi. Artinya yang 13 tadi yang disebutkan oleh Bunda Aisyah tadi ini adalah suatu yang jarang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan yang 11 itu yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hasban nasyad wa adami. Tergantung lagi rajin atau sedang hilang kerajinannya gitu. Kalau dibilang malas, enggak, Rasulullah sholat malam walaupun mungkin dari semangat atau enggak semangat gitu aja gini. Kalau kita emang benar rajin sama malas, kalau Rasulullah semangat enggak semangat gitu ya. Nah, au liqasdi ta'lim wa bayanil jawaz, atau dengan maksud Rasulullah SAW mau ngapain? Untuk mengajarkan kepada kita, kepada umatnya, atau mengajarkan kepada kita bahwasanya ini dibolehkan. Nah, di sini disebutkan ada bahwasanya Rasulullah SAW pernah melakukan sholat witir itu ganjil, yang penting sampai 13 rakaat. Disebutkan para ulama lainnya bahwasanya ada yang dilakukan Rasulullah SAW dari jumlah rakaat ini itu bermacam-macam. Kalau tadi tata cara yang kita lakukan biasanya kalau untuk salat 1 rakaat di salat sunnah witir ini kita udah tahu ya, dan itu paling gampang. Tinggal salat 1 rakaat ditutup langsung dengan salam. Nah, kemudian kalau lebih dari 1 rakaat, nah ini kadang kita masih bingung gitu. Apakah, dan bahkan di sebagian kaum muslimin mereka tahunya kalau salat witir itu 2, kalau lebih dari 1 misalkan 3, 5, 7, 9, 11
gitu. Itu dua, pokoknya terakhir satu gitu. Ternyata enggak. Rasulullah SAW melakukan itu, iya seperti itu, tapi juga pernah melakukan dengan cara yang lain. Salah satunya adalah yang disebutkan dari Ibunda Aisyah ini. Beliau melakukan 5 rakaat 1 salam. Nah makanya yang tiga rakaat dan 5 rakaat itu pernah dilakukan Rasulullah SAW dengan satu salam. Dan adapun kalau 7, nah ini mungkin kita juga agak belum pernah dengar nih kalau 7 atau 9 bagaimana gitu ya. Yang jelas kalau tata cara yang pertama yang tadi 2 kemudian 1 itu umum, itu boleh, itu juga boleh, silahkan. Nah, tapi kalau kita mau melakukan seperti yang dengan cara yang lainnya yang dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu pada saat kalau misalkan 7 dan 9 itu ternyata ada tata caranya lagi, Pak. Di sini saya bawakan sebuah hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza autara bi tis'i raka'atin lam yaq'ud illa fi tsaminah. Yaitu disebutkan di sini ini 7 dan 9 ya Pak, ini 7 dan 9. Bahwasanya Rasulullah SAW apabila dia salat witir dengan 9 rakaat, salat witir dengan 9 rakaat, maka dia lam yaq'ud illa fit tsaminah. Dia tidak duduk tasyahud sampai di rakaat yang ke-8. Di rakaat yang ke-8. Fa yahmadullah wa yadhkuruhu wa yad'u thumma yanhad wa la yusallim. Dan pada saat di rakaat 8 itu beliau tasyahud seperti tasyahud awal, tapi tidak salam. Kemudian apain? Summa yusolli at-tasi'ah. Kemudian ia berdiri lagi ke rakaat yang ke-9. Fayajlis fayadhkurullaha azza wa jalla wa yad'u summa yusallim taslimatan yusmi'una. Kemudian di rakaat 9 beliau baru tasyahud akhir dan salam. Dan kami mendengar salam beliau. Paham Pak jadinya? Kalau Bapak salat 9 rakaat di salat witir, salat yang ke-8-nya, yang di rakaat ke-8-nya dia duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal. Kemudian apa? Dia langsung berdiri lagi di rakaat 9 dan ditutup dengan salam. Nah, ini yang kalau misalnya kita mau melaksanakan langsung. Kita mau melaksanakan langsung. 9, langsung 9. Dan 7 bagaimana? Dan 7 begitu pun 7. Tsumma yusolli rak'ataini wa huwa jalisun. Dan kemudian setelah itu biasanya Rasulullah SAW salat lagi 2 rakaat. Tapi bukan salat witir, salat sunnah. Wa huwa jalisun. Dan kemudian dia duduk. Falamma kabara wa du'afa. Dan dia duduk pada saat itu. Ketika beliau sudah apa? Ketika beliau sudah tua, kaburo au dhaufa, yaitu lemah. Dan ini biasa Rasulullah SAW lakukan ketika beliau apa? Sudah tua atau lemah. Beliau tetap melaksanakan salat witir ini. Au tara bi sab'i raka'atin. Ketika beliau sudah lemah, sudah tua, beliau melaksanakan salat witirnya berapa? 7 rakaat. Au tara bi sab'i raka'atin. Dengan 7 rakaat. La yaq'ud illa fi sadisah. Beliau tidak duduk kecuali di rakaat yang keberapa? Rakaat ke-6. Tsumma yanhad wa la yusallim. Kemudian ia berdiri dan tidak mengucapkan salam. Fa yusalli sabi'ah. Kemudian salat yang ke-7, tsumma yusallim taslimatan. Yusalli raka'ataini wa huwa jalisun. Kemudian beliau di rakaat ke-7 itu baru ditutup dengan salam dan beliau melaksanakan lagi 2 rakaat penutup. 2 rakaat penutup, bukan salat witir tapi tambahan salat sunnah. Tambahan salat sunnah. Nah ini kalau 7 dan berapa? 9. 7 dan 9. Silahkan. Nah mau pilih berapa banyak Pak salat witirnya gitu. Mau dilakukannya 2-2-2-2-1 boleh. Formasi 2-2-2-2-1 boleh. Formasi tadi langsungan, kalau 1 sampai 3 langsungan berarti langsung 1 salam. Kalau 7 dan 9 sebelumnya dulu harus ada tahiyatul awal. Duduk tahiyatul awal. Tip.
Di sini al-ahkam al-mustanbatah, ada hukum-hukum yang diambil dari hadis ini dibawakan oleh penulis. Yang pertama adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ja'ala salatahu fil laili 13 raka'atin min duni raka'atai al-fajar. Bahwasanya Rasulullah SAW menjadikan salat malamnya itu ada 13 rakaat selain dari salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar, dan ini salat sunnah fajar juga termasuk salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan disebutkan keutamaannya bahwasanya salat al-fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Sebaik 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa annahu, dan kemudian yang kedua, wa annahu yutir fi ba'dil ahyan min salatihi. Dan kemudian Rasulullah SAW salat witir kadang-kadang di dalam salatnya bi khamsi raka'atin, dengan 5 rakaat, la yajlisu illa fi akhir raka'atin minha, dan ia tidak duduk kecuali di akhir rakaatnya. Artinya dia hanya menutup witir tersebut dengan 1 salam. Kemudian yang ketiga, annal murada, bahwasanya maksudnya yakunu salatal laili masna fi ghairil witir. Bahwasanya dimaksud dengan salat malam 2 rakaat itu adalah selain witir. Itu juga boleh dilaksanakan. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qad yusalli sab'an la yajlis illa fi akhiriha, wa qad yusalli khamsan la yajlis illa fi akhiriha, wa qad yusalli tis'an yatashahhadu fi thaminah minha bila salam, thumma yusalli tasi'ah wa yatashahhadu wa yusallim. Nah, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di salat witir ini justru malah jarang melaksanakan 2 rakaat tersebut, tapi beliau melaksanakan langsung-langsungan. Di sini disebutkan apa? Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW salat 7 rakaat dan tidak duduk kecuali di akhirnya. Salat 5 rakaat dan tidak duduk kecuali di akhirnya. Kemudian salat 9 rakaat, kemudian bertasyahud di yang ke-8 dan tidak salam. Kemudian salat ke-9 juga sama, tasyahud di ke-8-nya dia tidak salam. Baru salamnya pada saat di rakaat ke-9. Yang keempat, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan afdhalus salati ba'dal maktubah qiyamul lail. Bahwasanya yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Wa auqada dzalikal witr wa raq'ata al-fajr. Dan ditekankan lagi yaitu salat witir dan juga salat sunnah 2 rakaat al-fajar. Kemudian yang kelima, wa qala ba'da an zakara wujuh al-witr al-warida fi sunnah wa shawab anna al-imam idza fa'ala syai'an mimma ja'at bihi sunnah wa awtara ala wajhin min al-wujuh al-madhkurah yattabi'uhu al-ma'mum fi dzalika. Yaitu dalam sunnah, kalau misalkan kita sholat sunnah bersama imam dan ia melaksanakan sholat witir, maka kita juga ikut untuk sholat witir. Intinya seperti itu. Yang keenam, qala al-Muhamili, sholatu Rasulullah SAW al-witr sittatu anwa. Al-Muhamili mengatakan sholat sunnah witirnya Rasulullah SAW ada 6 macam. Yang pertama adalah 1 rakaat, yang kedua 3 rakaat, yang ketiga 5 rakaat mausulah la yaqud ila fi akhirihinna wa yusallim, yaitu 5 rakaat yang bersambung dan tidak duduk kecuali di akhirnya dan salam. Yang keempat 7 rakaat yang ia tidak duduk kecuali di rakaat ke-6 dan kemudian di rakaat ke-7 ditutup dengan salam. Yang kelima 9 rakaat yang ia tasyahud di rakaat ke-8 dan kemudian ditutup di rakaat ke-9. Yang terakhir 11 rakaat dan kemudian yusallim fi kulli raka'ataini tsumma ya'ti bi wahidah. Nah, kalau 11 rakaat Rasulullah SAW melaksanakan 2 rakaat ditutup dengan 1 rakaat. 1 rakaat. Ini adalah 6 macam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam salat witir. Allahu a'lam bissawab. Sampai sini bab witir, insyaallah mudah-mudahan bisa kita laksanakan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam sholat sunnah witir ini. Karena ini jujur aja kalau saya lihat kayaknya jarang orang yang melaksanakan sholat witir gitu ya, kecuali kalau misalkan dia keingetan bangun sholat malam gitu ya. Tapi padahal kalau kita melaksanakan sholat witir aja nggak masalah kalau misalkan kita nggak sholat malam, nggak masalah.
kita mau tidur sholat witir dulu, ternyata kita nggak bangun, nggak masalah. Yang penting udah witir gitu. Karena ini nggak pernah ditinggalin sama Rasulullah SAW, gitu ya. Tip. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Oh ya Pak, silakan. Dengan dijelaskan sholat witir itu derajatnya itu sunnah muakkadah. Berarti sangat penting. Yang penting itu kira-kira apakah sholat witir itu bisa dikodok? Iya tadi saya bilang bisa tadi. Nah ini pas Pak Indra tadi pecinya turun ke bawah. Udah. Jadi intinya sebenarnya tadi sudah kita sebutkan bahwasanya salat sunnah kalau dia memang sunnah muakkadah dan ia sudah sering melakukan dan menjadi kebiasaannya, maka boleh untuk diqadha. Boleh untuk diqadha. Kapan qadha yang paling utama? Qadhanya disebutkan tadi di dalam kitab ini bahwasanya kapan? Setelah tulu'ul fajr dan sebelum sholat subuh. Artinya apa? Antara azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Makanya boleh tuh ntar kalau misalkan kita udah kebiasaan sholat witir, ketiduran nih gitu ya, ketiduran, atau mungkin pada saat sholat malam lupa belum sholat witir gitu. Nah udah, berarti kita melaksanakannya kapan? Pada saat antara azan iqamah itu kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat al-fajr, baru kita melaksanakan sholat witir. Boleh, silakan. Tapi kalau udah jadi kebiasaan, kalau ternyata kita baru semangat hari itu pengen sholat witir, ya kelewat gitu. Kita mau kodok, itu nggak bisa. Nah, nggak bisa. Tapi kalau udah kebiasaan, udah menjadi suatu kebiasaan, nggak masalah di kodok. Dan ini dicontohkan oleh siapa tadi? Oleh Ibunda Aisyah dan juga Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dan para sahabat lainnya ketika mereka ketiduran gitu ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, tadi disebutkan dalam kitab ini, manama anil witir gitu ya. Barang siapa yang dia ketiduran dari witirnya atau dia lupa gitu, maka melaksanakannya kapan? Melaksanakannya ketika ia ingat. Allahu a'lam bishawab. Oh ya, silakan Pak Khairuddin. Sebentar Pak Khairuddin dulu. Pak Khairuddin dulu, silakan Pak. Pelaksanaannya sholat witir jahar atau sir? Pelaksanaan sholat witir jahar atau sir? Ahsan. Apa Pak? Bebas, betul. Jadi kalau sholat sunnah itu bebas. Kita mau kencengin silahkan, mau kita pelanin juga nggak masalah. Kalau sholat sunnah itu bebas, gitu. Jadi kalau kita mau sholat witir bareng sama keluarga, kita kencengin juga masalah, jaharkan nggak masalah. Kalau mau kita sendiri kita kencengin juga nggak masalah, kita pelan-pelan juga nggak masalah. Yang penting pada saat pelaksanaan sholat sunnah witir itu kita beneran niat dengan baik, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan ittiba dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, silakan. Tadi kan yang disampaikan sholat witir diqadha karena ketiduran. Nah, kalau kita kehati-hatian nih kayak saya nih, saya tuh dulu kayaknya lupa sholat witir tuh nggak pernah melakukan waktu muda gitu. Boleh nggak diqadha itu? Nggak boleh, Iya kalau itu nggak usah. Kenapa? Kalau namanya sholat sunnah nggak kayak sholat wajib gitu ya. Kalau sholat wajib itu memang ada sebagian ulama yang kita tinggalkan tuh diqadha gitu ya. Semua termasuk ulama-ulama Syafi'iyah, mereka menyebutkan bahwasanya kalau yang sholat wajib ditinggalkan waktu dari muda itu wajib diganti ketika dia udah insaf, ketika dia udah taubat gitu. Makanya lumayan berat gitu kalau pendapat ulama Syafi'iyah ini kita lakukan mengganti sholat wajib kita gitu ya. Ya bayangin aja kalau misalkan kita balik yang umur 12 tahun baru ingat dengan agama umur 50 tahun. Berarti berapa tuh?
50 kurang 12 berapa? 38 gitu ya. 38 tahun kita nggak pernah sholat gitu. Itu kita ganti tuh sepanjang hidup kita sampai kita mati gitu. Dan bahkan penggantiannya juga disebutkan para ulama Syafi'iyah juga boleh dicicil gitu ya. Sholat zuhur, habis sholat zuhur nanti sholat rawatib, terus kemudian qadha sholat wajibnya 4 rakaat gitu. Kayak gitu. Jadi emang ada sebagian gitu kalau untuk sholat wajib gitu. Ini hanya untuk kehati-hatian. Tapi kalau sholat sunnah ya enggak gitu. Kalau sholat sunnah enggak. Gitu ya. Kenapa? Ya itu tadi karena sholat sunnah sifatnya pelengkap dari sholat wajib kita. Sholat wajib kita. Karena pernah kejadian di zamannya Rasulullah SAW kedatangan seorang laki-laki dari Najd. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya tentang Islam, gitu. Jadi dari Najd dia datang, kemudian laki-laki ini mau bertanya kepada Rasul tapi suaranya itu nggak jelas gitu, nggak jelas. Ini ngomong apa sih? Akhirnya disuruh maju sampai dekat dengan Rasulullah, baru ternyata dia bertanya tentang Islam. Kemudian kata Rasulullah SAW apa? Engkau sholat Islam itu engkau sholat 5 rakaat, sholat 5 waktu. Terus kata dia, ada lagi nggak yang lain? Kata si laki-laki itu, hal alayya ghairuha, gitu. Ada nggak yang lain untuk saya? Gitu. Terus kata Rasulullah SAW, kalau udah melaksanakan itu ya udah gitu. 5 waktu itu cukup. Terus kemudian saya nggak akan nambah dari 5 waktu itu gitu. Kata Rasulullah apa? Aflaha in sadaq. Dia beruntung kalau dia benar-benar melaksanakan 5 waktu itu, 5 wajib itu. Artinya apa? Salat sunnah yang lain-lainnya itu adalah pelengkap yang akan menutupi dari apa? Dari kekurangan kita di salat-salat wajib kita. Salat wajib kita. Allahu a'lam bishawab. Tapi itu aja dari saya, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan satu lagi silakan Pak. Lebih utama mana? Salat witir apa tahajud? Nah, tadi disebutkan. Mungkin saya pas-pasan. Iya, nggak apa-apa. Sebelum subuh, pengen tahajud, mending witir atau mending tahajud? Sebelum subuh udah mepet. Iya. Witir atau tahajud? Kalau ini seperti saya bilang pertemuan yang lalu, kita harus tahu manajemen waktunya gitu. Kalau misalkan dekat atau manajemen prioritas juga. Ketika misalkan memang kita mepet waktu sholat subuh itu kira-kira berapa menit gitu. Kira-kira berapa menit? Kalau misalkan masih ada waktu untuk melaksanakan sholat 2 sholat itu, 2 rakaat tahajud dan 1 witir, ya maka laksanakan semuanya, bisa kayak gitu. Laksanakan semuanya. Tapi kalau misalkan tidak dapat, maka apa yang diutamakan? Witir apa tahajud? Witir dulu Pak. Witir dulu. Tahajud kapan bisa diganti? Bisa dikodok Kak? Bisa dikodok. Walaupun dua-duanya boleh dikodok gitu ya. Walaupun dua-duanya boleh dikodok gitu. Tapi di mana yang mau kita utamakan? Witir dulu. Kalau misalkan waktu udah mepet banget nih, 1 menit antum harus sholat. Kira-kira mau tahajud apa witir? 1 menit mau azan nih, tahajud apa witir? Witir aja dulu. Witir 1 rakaat dapat. Tahajud 2 rakaat nggak dapat. Gitu ya. Witir dulu, baru nanti tahajudnya diganti. Kalau memang sudah jadi kebiasaan. Tapi kalau kayak tadi, kalau nggak kebiasaan, ya berarti ya pilih witir gitu ya. Karena udah waktunya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, kalau dibilang paling afdol, tentu paling afdol adalah salat tahajud. Tadi disebut sini tahajud. Salat qiyamul lail. Yang paling afdol apa tadi sini disebutkan mana tadi ya? Afdolus shalah ba'dal maktubah qiyamul lail. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang paling utama setelah salat wajib adalah qiyamul lail. Qiyamul lail. Itu yang paling utama. Baru apa? Baru witir. Yang ketiga baru apa? Salat 2 rakaat fajar. Itu kalau mau kita urutin. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
gitu ya. Makanya tadi kita lihat apa namanya waktunya, mepetnya itu seperti apa gitu, prioritasnya seperti apa. Nah kalau mepetnya tadi mepet 5 menit lagi saya belum BAB, saya belum inilah, itu masih ada waktu banyak itu. Itu bisa dapat tahajud witir gitu. Nah, kemudian ketika witir, oh ya saya lupa, di sini tidak disebutkan apa sunnahnya ketika yang dibaca pada saat witir gitu. Nah, disebutkan oleh Bunda Aisyah, bacaan yang dibaca pada saat salat sunnah witir yang biasanya Rasulullah SAW lakukan, terutama pada saat 3 rakaat yang ia lakukan dari salat witir, yang pertama adalah surat Al-A'la, yang rakaat kedua adalah surat Al-Kafirun, kemudian yang ketiga adalah surat Al-Ikhlas. Ini yang biasa Rasulullah SAW baca pada saat sholat witirnya yang 3 rakaat. Adapun yang lainnya kalau misalkan lebih, kita boleh nggak baca yang lainnya, silahkan, nggak masalah, kayak gitu. Makanya jangan nanti, saya khawatirnya ada imam tarawih di sini, kemudian baca yang pertama baca Al-Baqarah, yang rakaat kedua baca Ali Imran, yang ketiga ini ditahzir gitu. Besok jangan jadi imam di sini lagi. Gitu, jangan kayak gitu ya. Itu keutamaan, itu sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Adapun kalau misalkan mau bacaan yang lain, silahkan. Taib, Allah alam bisawab. Mungkin sampai sini, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama salat witir ini untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW yang pada saat ini menjadi asing, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung karena menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.